Terjadinya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran sudah sejak lama diprediksi Presiden Prabowo Subianto. Prediksi ini juga pernah disampaikan Prabowo ketika berdialog dengan sejumlah pimpinan redaksi di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 6 April 2025. Saat itu Prabowo mengatakan bahwa jika Amerika Serikat menyerang Iran, dunia akan dihadapkan pada kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Perang yang akan melibatkan penggunaan senjata nuklir, sehingga Indonesia yang non-blok pun bakal terkena imbasnya. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti Perang Dunia Ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama, gitu. Apa yang disampaikan Presiden Prabowo ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar seluruh bangsa Indonesia bersikap waspada dan bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Sebab kalaupun tidak terjadi Perang Dunia Ketiga seperti yang ditakutkan seluruh umat manusia, perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah itu dapat menimbulkan krisis ekonomi dan krisis energi di berbagai belahan dunia. Itu sebabnya Prabowo begitu gencar mendorong terwujudnya swasembada pangan dan swasembada energi, agar rakyat Indonesia terlindungi dari ancaman kelangkaan pangan dan kelangkaan energi, terutama ketika menghadapi perang besar seperti yang terjadi sekarang ini. Prediksi Prabowo akan meletusnya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel terjadi lebih cepat dari semua perkiraan, sehingga ancaman kelangkaan energi akibat perang tersebut kini tampak nyata di depan mata. Iran yang begitu murka kepada Amerika Serikat dan Israel setelah gugurnya pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dalam suatu serangan udara, kini menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan minyak mentah dunia. Sekitar 26% minyak mentah dunia diangkut melalui Selat Hormuz, dan penutupan selat ini beresiko mengguncang ekonomi global, yang tentunya juga akan merambat ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ditutupnya Selat Hormuz oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran mau tak mau akan menyebabkan naiknya harga minyak dunia, dan imbasnya bakal dirasakan Indonesia, sehingga transportasi logistik dan sektor pariwisata pun akan terganggu. Iya, pertama tentu kalau Iran udah pasti yang terganggu adalah suplai minyak. Suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan berlangsung. Antisipasi dari pemerintah gimana, Pak? Ya kan pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan suplai dari non-Middle East. Yang kedua, transportasi logistik, dan yang ketiga tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu. Sejauh ini tidak ada yang bisa memperkirakan sampai kapan perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel akan berlangsung. Namun pemerintah menyiapkan skenario terburuk untuk menghadapi kemungkinan konflik di Timur Tengah ini berlangsung lama. Di antaranya dengan mengalihkan 25% impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, guna menjamin kepastian pasokan BBM di dalam negeri. Pembelian minyak mentah dari Amerika Serikat itu sangat dimungkinkan, sesuai dengan Agreement of Reciprocal Trade yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump di Washington belum lama ini. Selain itu, proses lebih mudah dan lebih menguntungkan, karena berdasarkan kesepakatan kedua negara, impor energi Amerika Serikat tidak dikenakan tarif sama sekali, alias 0%. Sedangkan untuk impor gas LPG, selama ini 70%-nya berasal dari Amerika Serikat dan hanya 30% dari Timur Tengah. Dengan kata lain, impor LPG untuk kebutuhan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih tergolong aman. Meskipun impor LPG secara nasional meningkat menjadi 7,8 juta ton per tahun dari yang sebelumnya 7,3 juta ton per tahun. Pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan sebagian pasokan LPG untuk meminimalkan risiko. Skenario pemerintah ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, setelah memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional
yang diselenggarakan atas arahan Presiden Prabowo. Mengenai ditutupnya Selat Hormuz, Bahlil mengatakan bahwa hal itu tidak terlalu berpengaruh pada pasokan BBM dalam negeri, karena minyak mentah dari Timur Tengah yang diimpor melalui Selat Hormuz, porsinya hanya sekitar 20-25% dari total impor Indonesia. Sisanya dipasok dari sejumlah negara di Afrika, seperti Angola, serta Amerika Serikat dan Brasil. Adapun bahan bakar minyak berupa bensin RON 90, 93, 95, dan 98 yang banyak digunakan konsumen Indonesia selama ini diimpor dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga relatif tidak terdampak penutupan Selat Hormuz. Impor minyak mentah yang diangkut melalui Selat Hormuz, kata Bahlil, berasal dari Saudi Aramco. Sekarang sebagian anggaran yang digunakan membeli minyak dari Saudi Aramco itu dialihkan untuk membeli minyak dari negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Mengenai harga, saat ini pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar bersubsidi, setidaknya hingga Idul Fitri tahun ini. Namun yang pasti, subsidi BBM yang ditanggung pemerintah menjadi lebih tinggi. Dalam kaitan ini, ujar Bahlil, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada pihaknya agar menghitung secara hati-hati sambil memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Dari Saudi Aramco, kita tahu bahwa dari informasi dinamika ketegangan di Timur Tengah juga terkait dengan Saudi Aramco, itu juga kena kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Yang keempat adalah pasti dampaknya kepada persoalan harga. Kita tahu bahwa di dalam APBN kita harga ICP itu $70 per barel, dan sekarang sudah naik menjadi 78 sampai 80 dolar per barel. Ini yang akan kita harus hati-hati. Ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara. Tapi di sisi lain, dengan kenaikan harga ICP, itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusi kan kurang lebih sekitar 600.000 barel sampai 600.000 lebih barel per day. Nah, selisih ini yang sedang kita hitung. Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita. Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus akan ketersediaan pasokan energi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Mengenai hal ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa untuk saat ini stok BBM, minyak mentah, dan gas LPG berada di atas standar minimum nasional, yakni di atas 21 hari. Namun kapasitas penyimpanan nasional masih terbatas, antara 25 hingga 26 hari. Guna mengatasi hal itu, pemerintah sedang menyiapkan fasilitas penyimpanan atau storage baru yang bisa memiliki kapasitas hingga 3 bulan konsumsi sesuai standar internasional. Khusus untuk menyangkut dengan persiapan hari raya, Hari Raya Idul Fitri bulan puasa, alhamdulillah teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude BBM LPG itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari, nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Di sektor energi kelistrikan, Bahlil memastikan bahwa pasokan batu bara untuk PT PLN aman hingga bulan April 2026. Indonesia saat ini memasok sekitar 43% dari total perdagangan batu bara dunia, atau sekitar 500 hingga 550 juta ton dari total perdagangan dunia yang mencapai 1,3 miliar ton. Penjelasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai memimpin rapat Dewan Energi Nasional cukup menggembirakan. Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran pemerintahannya berusaha keras menjamin pasokan energi nasional bagi kepentingan masyarakat, meskipun situasi global akibat perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Presiden Prabowo melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dan jika disetujui oleh kedua belah pihak, Prabowo siap bertolak menuju Teheran demi terciptanya kembali keamanan yang kondusif.
Usulan Presiden Prabowo itu disampaikan Menlu Sugiono kepada Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui sambungan telepon, sekaligus menyatakan bahwa Indonesia senantiasa siap memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian, termasuk memfasilitasi dialog dan mediasi. Peran konstruktif itu, kata Sugiono melalui akun X resmi Menteri Luar Negeri, dilandasi keinginan bersama untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, serta menghentikan jatuhnya korban jiwa rakyat yang tak berdosa. Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia menyambut baik kesiapan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil peran menjadi mediator konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap Iran. Mediasi dan negosiasi bukan hal mustahil untuk dilakukan, meskipun sampai saat ini baik Iran maupun Amerika Serikat belum bersedia untuk kembali ke meja perundingan. Keinginan untuk mengusahakan jalur politik dan diplomatik guna menghentikan perang juga dicetuskan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam percakapan telepon dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Mengutip Bloomberg Technos, Vladimir Putin dan Muhammad bin Salman sama-sama menyampaikan kekhawatiran mereka yang sangat serius mengenai resiko nyata meluasnya konflik yang sudah mempengaruhi wilayah negara Arab, sehingga bisa menimbulkan konsekuensi yang bersifat katastrofik. Dengan kata lain, bukan hanya Presiden Prabowo yang menginginkan dibukanya kembali jalur diplomatik untuk menghentikan perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel, tetapi juga para pemimpin dunia lainnya. Inisiatif Presiden Prabowo untuk menjadi mediator perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel sempat dikritisi para analis politik luar negeri, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Dino mengatakan bahwa keinginan Prabowo untuk menjadi penengah konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel merupakan keinginan yang tidak realistis, mengingat pihak-pihak yang sedang berperang tidak berkehendak untuk kembali ke meja perundingan. Pendapat Dino dan para analis politik luar negeri lainnya itu bertolak belakang dengan keinginan para pemimpin dunia yang menghendaki agar jalur diplomasi kembali dibuka guna mencari penyelesaian damai. Dalam konflik sebesar apapun, selalu ada jalan untuk membuka kembali jalur diplomasi guna mencegah terjadinya perang berkepanjangan yang hanya bakal merugikan masyarakat dunia. Ini berarti keinginan Presiden Prabowo serta Presiden Vladimir Putin dan Pangeran Muhammad bin Salman adalah hal yang realistis. Para pemimpin dunia ini masih melihat adanya celah untuk menghentikan perang, sehingga masing-masing pihak yang sedang bertikai bisa kembali berdamai guna mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Presiden Prabowo yang sangat menginginkan terciptanya perdamaian di seluruh dunia memiliki keyakinan bahwa jalur diplomasi merupakan jalur yang paling ampuh untuk menghentikan perang. Perang tidak boleh dibiarkan terus berkecamuk di belahan dunia manapun, sebab perang tidak akan menyelesaikan apapun kecuali kehancuran di kedua belah pihak. Seperti kata pepatah lama, yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Men of our time.